Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indriani Sitorus. Saya adalah mahasiswi pendidikan matematika di Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, saya akan membuat video tutorial mengenai cara membuat matriks pada aplikasi MATLAB. Aplikasi MATLAB yang saya gunakan adalah MATLAB R2019A. Nah, yang pertama kita buat adalah kita ketik dulu clear dan CLC pada halaman editor. Setelah itu kita run. Nah, fungsinya run ini untuk apa? Fungsi clear dan CLC ini adalah untuk menghapus sisa-sisa rumus yang ada di command window dan juga yang ada di workspace, sehingga workspace dan command window kita bersih. Lalu kita masuk ke matrix, kita buat yang pertama ada scalar. Scalar itu ada apa sih? Scalar itu adalah bukan sebuah matrix, melainkan dia hanya sebuah nilai biasa atau nilai standar. Karena dia ini nggak punya arah. Jadi misalnya M sama, misalkan scalar itu adalah M sama dengan 5. Kita run, dia hanya akan menghasilkan nilai standar yang seperti ini. Lalu selanjutnya ada vektor. Vektor itu ada dua teman-teman, ada vektor baris dan juga ada vektor kolom. Yang pertama vektor baris, kita misalkan N adalah vektor baris. N, kita buka kurung 1, kita buka kurung 2, 4, 6, 8, 10. Untuk isinya terserah teman-teman ya, kita bisa isi dengan berapa aja. Lalu kita run. Di sini dia langsung akan mengeluarkan vektor baris dari apa yang sudah kita tulis di sini. Lalu yang kedua ada vektor kolom. Kita misalkan O adalah vektor kolom, O sama dengan buka kurung. Nah, untuk vektor kolom sendiri kita bikinnya itu nggak spasi tetapi pakai titik koma, misalnya 1,3, 1,5, 1,7, 1,9. Kita tutup kurung siku ya teman-teman, baru kita run lagi. Nah, di command window dia sudah keluar langsung, bentuknya adalah vektor kolom seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga kita ada matriks 2x2. Gimana sih caranya bikin matriks 2x2 di aplikasi MATLAB? Ini caranya teman-teman. Nah, yang pertama kita buat dulu variabelnya. Kita buat P sama dengan, jangan lupa dibuka kurung siku, misalnya kita isi 2,4. Ini untuk baris pertama. Lalu untuk baris kedua kita buat 6,8. Kita tutup kurung, lalu kita run lagi. Nah, di sini langsung akan keluar 2,4-nya itu ada di barisan pertama dan 6,8 ada di barisan kedua. Oke teman-teman, sekarang kita sembunyikan dulu ini dengan membuat kurung titik koma di sebelah di akhir barisnya supaya dia tidak terlihat lagi di command window. Lalu selanjutnya setelah kita buat matrix, kita akan buat transpose. Nah, transpose ini apa sih teman-teman? Transpose adalah pengubahan dari vektor garis ke vektor kolom, atau dari vektor kolom juga bisa ke vektor garis. Nah, gimana sih caranya? Kita tinggal buat N, kita hapus dulu ini ya teman-teman, CLC. Nah, kita buat aja, kita udah punya N. Nah, kalau kita mau buat transpose, kita tinggal buat N ditambahi ini tanda petik, dia akan langsung berubah dari vektor baris ke vektor angka. Jadi tanda petik ini kita bisa misalkan dengan T yang seperti kita ketahui, T adalah lambang dari transpose, gitu kita menulisnya. Jadi NT sama dengan O tanda petik. Maksud saya salah, saya N tanda petik. Kita bisa O juga bisa, OT sama dengan O tanda petik. P juga bisa, PT sama dengan P tanda petik. Itu ya teman-teman untuk transpose. Lalu selanjutnya ada penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor ini gimana sih caranya? Ini kita sebutkan dulu ya teman-teman. Nah, untuk penjumlahan vektor sendiri caranya begini nih teman-teman. Kita tinggal buat di sini. Kita dulu. Kita buat apa yang mau kita jumlahkan, misalnya N.
untuk penjumlahan vektor sendiri ini dimensinya vektor baris dan vektor baris, vektor kolom dan vektor kolom. Karena kalau misalkan vektor kolom dengan vektor baris dijumlahkan, hasilnya akan aneh. Kita coba jumlahkan vektor baris dengan vektor baris n dengan dijumlahkan dengan vektor O, kita transpose. Enter, hasilnya akan keluar 3, 7, 11, 15, dan 19. Nah, jadi untuk rumusnya sendiri kita bisa buat N ditambah O transpose. Kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi kita buat sumnya ya, rumusnya atau sum. Ya, kita run. Nah, jadi seperti ini. Kita sum lain juga bisa, misalnya n-nya kita transpose ditambah O biasa, baru kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini, dia jadinya ke kolom. Oke, lanjut, kita lanjut ke perkalian vektor. Perkalian vektor ada dua, teman-teman. Yang pertama ada perkalian vektor dot dan juga perkalian vektor cross. Yang pertama kita coba perkalian vektor dot ya, teman-teman. Nah, untuk perkalian vektor dot ini gampang banget caranya. Kita tinggal buat, misalnya kita buat namanya adalah Sari sama dengan dot yang mana yang mau kita kali, kita buat tanda kurung biasa. Misalnya kita mau mengkalikan N dengan O. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Kalau untuk mengalikan, kita harus mengalikan yang satu dimensi. Jadi kita harus transpose T-nya agar dia satu dimensi. Lalu kita run, ini kita lihat dulu. Kita run. Nah, hasilnya dia akan langsung ketahuan 190. Nah, untuk vektor dot ini dia akan menghasilkan hasil standar atau seperti skalar tadi. Nah, lalu selanjutnya kita akan perkalian vektor cross. Gimana sih caranya? Nah, untuk perkalian vektor cross ini kita harus membuat vektor baru. Kita buat ya vektor barunya harus 3 dimensi. Kalau yang ini 5 dimensi. Kalau untuk vektor cross itu harus 3 dimensi. Kita buat vektor crossnya misalnya 2, 3, 4. Vektor Q kita tambah lagi vektor R sama dengan 5, 6, 7. 5, 6, 7 tutup kurung. Oke, kita buat ya crossnya. Kita buat misalnya namanya Rima sama dengan cross buka kurung Q, R. Kita tutup kurung, lalu kita run. Ini kita sembunyikan dulu biar dia nggak usah nongol. Kita run. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke penggabungan dua buah vektor. Nah, caranya gimana? Kita tinggal buat satu variabel baru, misalnya kita buat S sama dengan kita buka kurung siku, kita buat apa yang mau kita gabungkan, misalnya faktor N dengan vektor Q. Kita tutup kurung, lalu kita run. Nah, dia langsung akan bertambah ya teman-teman, karena awalnya vektor N sampai 10, dia akan bertambah 2, 3, 4 dari vektor Q. Lalu untuk menambahkan ke bawah, caranya gimana? Kita buat satu tambah, T sama dengan buka, kita tambahkan N. Lalu kalau untuk tambahkan ke bawah, kita buatnya bukan spasi, melainkan titik koma. Setelah itu kita tambahkan O, tetapi kita transpose O-nya supaya bisa ditambahkan ke bawah, karena kalau untuk penjumlahan ke bawah itu penggabungan ke bawah dia harus jumlahnya sama yang atas dan yang bawah, jadi kita tambahkan dengan O transpose. Kita run.
Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman bisa lihat sendiri, dia akan langsung bertambah T-nya seperti ini. Oke, selanjutnya jika kita ingin menambahkan variabel tapi vektornya itu nggak cukup sama yang vektor pertama dengan vektor keduanya nggak cukup. Jadi kita bisa buat seperti ini. Kita buat dulu, misalnya kita tambahkan N dengan Q. Q ini kan hanya 3, sedangkan N ada 5. Jadi kita tambahkan 2 variabel penambah di belakangnya Q. Baru kita tutup kurung, setelah itu kita run. Jadi hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi dia akan bertambah, misal 2, 3, 4 kan Q, kita tambahkan 5, 6, di belakangnya dia jadi bertambah. Seperti itu teman-teman. Baiklah, sampai sini saja video saya pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau kekeliruan. Mohon dimaafkan. Saran, kritik dan sarannya kami harapkan. Terima kasih. Salam sehat dan sampai jumpa lagi.